Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Emi Indra. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengelola kelas itu dengan menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu, di Google Classroom itu logonya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kita menjadi seorang guru dalam kelas maya dengan menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan kita sampaikan atau yang akan saya bahas pada tutorial kali ini adalah yang pertama, bagaimana kita membuat kelas. Kemudian yang kedua, kita mengenal fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, bagaimana melampirkan materi atau memberikan materi ke kelas. Kemudian membuat penugasan. Kemudian membuat ujian online di Classroom, baik dengan menggunakan Google Form maupun menggunakan Quizzes. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengecek tugas siswa dan memberikan nilai kepada siswa. Bapak Ibu, saya masih pegang prinsip ini, ilmu itu jangan digenggam, tapi ilmu itu dibagikan. Nah, Bapak Ibu, agar channel ini bisa berkembang, saya minta kepada Bapak Ibu yang menonton tutorial ini agar mengklik ini. Jika masih bertanda berwarna merah, maka saya minta untuk mengklik mensubscribe agar channel ini bisa berkembang, sehingga saya bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat kita, terutama buat kita sebagai seorang guru. Nah, jangan lupa like Bapak Ibu ya, like, kemudian share dan komen. Jadi ini jangan lupa untuk di subscribe Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Nah, Bapak Ibu, kita mulai di sini Bapak Ibu. Pertama-tama kita akan masuk ke Google. Biasa saya menggunakan Google Chrome, boleh juga menggunakan Mozilla, boleh juga yang lainnya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sini Bapak Ibu, kemudian kita ketik Google Classroom. Yaitu sudah ada, tinggal kita enter Bapak Ibu. Kita enter, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada Google Classroom. Kita klik Bapak Ibu ya, kita klik. Ya, setelah kita klik itu Bapak Ibu, karena kita baru, tadi saya keluar dulu Bapak Ibu, saya mulai dari pertama. Kita pilih akun Google kita saja Bapak Ibu yang sudah ada di sini, tinggal kita klik. Kalau biasanya yang belum punya akun Google, itu diminta untuk masukkan email. Ini sudah ada Bapak Ibu, tinggal saya klik ini Bapak Ibu. Setelah klik ini Bapak Ibu, kita masukkan sandi. Ini karena sandi saya sudah ada di sini, jadi saya tinggal klik berikutnya. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kelas-kelas yang saya sudah buat. Ini kelas-kelas yang sudah ada di yang saya sudah pernah buat Bapak Ibu. Juga ada kelas saya sebagai siswa, yang lainnya sebagai guru. Ini saya sebagai siswa Bapak Ibu di sini. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu, kalau kita pemula atau kita belum punya kelas-kelas yang ada di sini, maka di sini kosong. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya zoom. Ini ada tanda tambah Bapak Ibu ya. Itu diklik Bapak Ibu, kita klik. Kemudian ada dua pilihan, apa kita gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau masih berbahasa Inggris, kalau kita belum ubah ke bahasa Indonesia, di sini mungkin join kelas kalau tidak salah. Kemudian ini create kelas atau apalah di sini. Nah, nanti di sini saya sudah ubah ke bahasa Indonesia sehingga saya gampang Bapak Ibu.
Maka untuk seorang guru di sini Bapak Ibu, dia harus mengklik buat kelas. Kita harus mengklik buat kelas. Kemudian ini gabung ke kelas. Kalau misalnya siswa, nanti siswa itu tinggal dia klik ini gabung kelas, kemudian memasukkan kodenya. Nah, kalau siswa nanti Bapak Ibu ini gabung kelas. Begitupun nanti Bapak Ibu, kalau kita misalnya ikut pada pelatihan dengan pelatihan online dan menggunakan Google Classroom, maka kita akan dibagikan kode dan kita klik ini. Karena kita sebagai guru Bapak Ibu, kita klik ini buat kelas. Kita tunggu Bapak Ibu, kita tunggu ini. Setelah kita klik tadi akan tampil seperti ini. Tinggal kita klik ini Bapak Ibu, kita klik akan tercentang, kemudian lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini diminta kita untuk mengisikan nama kelas. Ini wajib Bapak Ibu ya. Kita tuliskan misalnya kelas 7D DPAI atau terserah Bapak Ibu nanti ya. Di sini opsional Bapak Ibu, boleh diisi boleh tidak. Di sini juga boleh diisi boleh tidak. Saya tuliskan pendidikan agama Islam. Di sini biar tidak opsional juga. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilannya Bapak Ibu kelas kita. Tampilan ini Bapak Ibu bisa kita ubah. Ini Bapak Ibu, ini ada pilihan tema, ada upload foto. Jadi bisa kita mengubah ini tampilannya, boleh dengan menggunakan tema, pilih tema, atau upload foto. Tema itu yang sudah disediakan oleh Google. Kalau upload foto, mungkin Bapak Ibu akan mengupload foto sekolah, foto kelas, atau foto Bapak Ibu sendiri juga boleh. Nah, saya pilih tema saja Bapak Ibu, saya pilih tema. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah disediakan ada general, tinggal kita pilih, ada English dan history, tinggal di scroll ke bawah Bapak Ibu. Ada Math and Science, ada Arts, ya, ada Sport, ada Other. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana disuka. Ya, terserah Bapak Ibu ya. Misalnya saya ke sini Bapak Ibu, saya pilih yang ini misalnya Bapak Ibu ya, yang ini misalnya. Pilih, maka di sini pilih tema kelas, kita klik Bapak Ibu. Kita klik. Jadi deh seperti ini temanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di tampilan ini kita bisa membuat pengumuman di sini Bapak Ibu, membuat pengumuman ke kelas. Misalnya di sini ya Bapak Ibu, Assalamualaikum, anakku sekalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan share materi. Silahkan dipelajari. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu mengajar beberapa kelas paralel misalnya, maka di sini Bapak Ibu kita satu kali saja membuat pengumuman, kita bisa kirim ke semua grup, ke semua kelas yang kita ajar. Misalnya Bapak Ibu ya, saya mengajar di kelas 7D, 7C, 7B dan seterusnya. Saya pilih ini misalnya ini
pilih ini 4 kelas misalnya Bapak Ibu ya. Nah, itu 4 kelas yang saya kirimkan pengumuman ini. Maka nanti Bapak Ibu otomatis akan terkirim ke semua kelas yang saya centang ini ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, jangan lupa di sini klik posting. Ya, posting Bapak Ibu. Nah, inilah pengumuman kita Bapak Ibu. Nanti siswa-siswa kita itu akan bisa memberikan komentar ke sini, memberikan jawaban ke sini tuh bisa lewat sini nanti Bapak Ibu. Tuh akan kelihatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, agar siswa itu bisa join di kelas kita, bisa gabung di kelas kita, caranya adalah ini ada kode kelas. Ada kode kelas. Kode kelas inilah yang akan kita bagikan ke WA grup siswa kita, ke WA grup kelas kita. Saya biasanya Bapak Ibu di samping punya kelas Maya begini juga punya grup di WA, sehingga saya bisa menyampaikan anak silakan masuk di kelas, akan pengumuman seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kodenya Bapak Ibu ya. Ini kita kirimkan ke siswa, agar siswa kita masuk join dengan memasukkan kode ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di atas ini Bapak Ibu ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, forum ini Bapak Ibu tampilannya forum seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian ada tugas kelas. Nah, tugas kelas nanti ini Bapak Ibu, disinilah nanti kita akan memasukkan tugas, memasukkan materi, memasukkan soal-soal untuk siswa kerjakan. Kemudian di sini Bapak Ibu anggota. Anggota ini Bapak Ibu itu nanti akan terlihat nama siswa-siswa kita yang sudah bergabung di kelas ini setelah memasukkan kodenya. Nah, di sini Bapak Ibu bukan cuma siswa yang bisa masuk, guru pun bisa masuk di sini. Misalnya di kelas 7 itu atau di kelas yang paralel itu ada 2 guru atau 3 guru, kita bisa undang di sini Bapak Ibu. Kemudian siswa juga bisa kita undang di sini Bapak Ibu, bisa kita klik, kemudian kita masukkan email satu persatu siswa kita. Nah, ini repot Bapak Ibu. Nah, saya sarankan Bapak Ibu kita tidak usah mengundang lewat ini, kita cukup yang ini tadi kita batal ini Bapak Ibu, kita cukup memberikan kode kelasnya Bapak Ibu. Kita cukup memberikan kode kelasnya yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nilai itu Bapak Ibu ini belum ada karena memang ini kelas yang baru kita buat. Nah, saya mau perlihatkan dulu Bapak Ibu anggota sama nilai di kelas real saya. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu kita punya beberapa kelas, kemudian kita mau pindah ke kelas yang lain atau mau masuk ke kelas lain, kita tinggal klik ini Bapak Ibu, ada 3 titik sini, ada 3 garis, kita klik ini Bapak Ibu. Kalau yang ini kelas tampilan semuanya ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Nah, ini kelas real saya Bapak Ibu. Kelas real saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya perlihatkan anggota. Nah, ini Bapak Ibu anggotanya, siswa-siswa kita yang sudah bergabung. Semua ada di sini. Kemudian nilai Bapak Ibu. Ini akan muncul semua nilainya, siswa-siswa yang sudah kita kasih nilai Bapak Ibu. Sesuai dengan tanggal berapa kita kasih materinya, tugasnya tanggal berapa, ini semua akan muncul di sini. Nah, menurut saya Bapak Ibu, Google Classroom itu sangat saya rekomendasikan untuk kita buat, karena kita tidak capek lagi Bapak Ibu memeriksa dengan tumpukan-tumpukan buku yang ada di atas meja maupun kertas, karena siswa kita akan mengirimkan dalam bentuk file. Kemudian kita memeriksanya juga dan kita langsung mengirimkan nilai ke siswa lewat kelas ini. Jadi menurut saya itu sangat bagus untuk kita pakai. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Nah, sudah tadi ini kita masuk ke sini tugas kelas. Nah, Bapak Ibu, di tugas kelas ini, disinilah kita banyak bekerja untuk memberikan tugas, memberikan materi dan sebagainya.
Kita klik buat Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Nah, tugas ini Bapak Ibu itu bisa berupa rangkuman, bisa berupa tugas proyek, ini bisa lewat di sini Bapak Ibu. Tugas kuis dan pertanyaan itu ini sama Bapak Ibu. Ini untuk memberikan ulangan harian, memberikan kuis-kuis ke siswa, soal tengah semester, soal akhir semester, semua ada di sini Bapak Ibu. Kemudian materi. Nah, materi ini Bapak Ibu kita buatkan di sini. Kita klikkan di sini, sebelum memberikan soal kan harus ada materi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu kita akan cobakan satu persatu. Saya mulai dari materi karena biasanya materi terlebih dahulu kita kasih ke siswa, kemudian soal atau tugas. Kita klik materi Bapak Ibu. Nah, materi di sini Bapak Ibu kita tuliskan judulnya apa. Misalnya Bapak Ibu materi sholat jamak qashar ya, misalnya Bapak Ibu ya materinya. Deskripsinya perintahnya apa Bapak Ibu, misalnya silakan materi ini dipelajari, nanti akan ada tugas dan mengerjakan soal ya, seperti itu. Nah, materi ini Bapak Ibu, nah di sini bisa kita tambahkan. Boleh juga buat Bapak Ibu buat dulu materinya. Kalau saya Bapak Ibu saya tinggal lampirkan, saya tinggal tambahkan, saya tinggal klik ini Bapak Ibu tambahkan. Materinya bisa kita ambil di Google Drive kita, boleh kirim link, boleh pakai file, boleh pakai YouTube. Ya, saya contohkan file dulu Bapak Ibu ya, file. Jadi saya klik file. Kemudian di sini kita tunggu. Nah, tarik file ke sini jadi bisa kita tarik juga masuk, boleh juga lewat ini Bapak Ibu. Ya. Misalnya materi saya yang ini Bapak Ibu, kita open, kita klik open. Kemudian kita klik upload. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu materinya berbentuk PowerPoint. Nah, Bapak Ibu misalnya materi kita itu ada 2 atau ada 3, kita bisa tambahkan Bapak Ibu. Ini PowerPoint-nya. Sekarang saya mau tambahkan lagi misalnya dalam bentuk YouTube. Dalam bentuk YouTube saya tinggal klik ini Bapak Ibu. Kemudian saya tuliskan di sini. Kalau kita sudah punya alamatnya Bapak Ibu bisa langsung paste di sini. Atau misalnya Bapak Ibu punya video pembelajaran tentang materi, silakan masukkan Bapak Ibu, lebih bagus lagi. Misalnya sholat jamak qashar. Kemudian ini Bapak Ibu pilih ya. Nah, ini tampil Bapak Ibu ya video YouTube yang mana yang akan kita pilih. Saya sarankan Bapak Ibu untuk mencari durasi waktunya jangan terlalu lama. Ini ada 14 menit, ini ada 4 menit, ini ada 26 menit. Misalnya saya mau ini Bapak Ibu, saya mau yang mana ya? Misalnya Bapak Ibu ini yang 5 menit praktek sholat jamak qashar misalnya. Saya klik ini Bapak Ibu, kemudian saya klik tambahkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk materinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kita mau berikan ke kelas berapa semua Bapak Ibu. Ini kan misalnya kita mengajarnya paralel Bapak Ibu. Nah, kita tinggal mengkliknya, misal 1, sudah 2, 3. Misalnya saya kasih untuk 4 kelas. Nah, untuk 4 kelas ini Bapak Ibu, ya 4 kelas sudah tersimpan Bapak Ibu. Jangan lupa di sini Bapak Ibu klik posting agar ini terposting masuk ke siswa, tersampaikan ke siswa. Klik posting. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, sudah terposting Bapak Ibu.
Nah, di sini Bapak Ibu sudah akan tampil seperti ini, materi sholat jamak qashar. Kalau kita klik Bapak Ibu akan muncul ini. Nah, nanti siswa tinggal klik yang mana, dipelajari dulu yang mana. Ya, Bapak Ibu. Kemudian itu materi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau lihat materinya, boleh siswanya komentar dan seterusnya. Sekarang materinya sudah ada. Sekarang kita mau buat lagi Bapak Ibu tugas. Tugas bisa misalnya rangkuman, bisa berupa project dan sebagainya. Kita klik tugas. Sama dengan tadi Bapak Ibu, semua akan muncul di sini. Di sini misalnya tugas membuat rangkuman materi. Ya, ini. Petunjuknya setelah kalian mempelajari materi, silahkan buatkan rangkumannya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya ini bisa tambahkan itu maksudnya misalnya kita mau berikan contoh seperti apa sih rangkuman itu, kita bisa klik di sini Bapak Ibu, tambahkan, kita punya file contoh rangkuman, kita tinggal ambil filenya. Atau di YouTube juga ada misalnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya beda tadi dengan materi. Kalau materi tadi tidak ada poinnya. Ini karena tugas Bapak Ibu, nanti itu kita akan serahkan ke siswa. Maka di sini ada poinnya 100. Kemudian ini kita mau kasih ke kelas berapa semua Bapak Ibu? Misalnya 4 kelas Bapak Ibu ya, kita kasih sama dengan tadi 4 kelas. Maka sudah jadi. Kemudian batas waktunya kapan? Kita misalnya batasi waktunya, rangkumannya dia akan kumpul tanggal 9. Misalnya tanggal 9 Bapak Ibu, ini kan tanggal 5, kita mau dia tanggal 9 kumpul. Ya, sudah Bapak Ibu. Kemudian ini topik, biar tidak dibuatkan topik tidak apa-apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik ini, tugaskan. Klik tugaskan. Kita tunggu Bapak Ibu ya, tugaskan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, tugaskan. Ini tugas membuat rangkuman, ini materinya. Sekarang kita klik lagi. Kita buat tugas kuis, boleh, pertanyaan boleh. Sama ini Bapak Ibu ya, tugas kuis sama pertanyaan sama. Saya klik saja misalnya tugas kuis. Sama Bapak Ibu, ini sama. Di sini soal materi sholat jamak qashar. Nah, opsionalnya juga kita buatkan juga petunjuknya, misalnya silakan dikerjakan soal ini setelah kalian mempelajari materinya. Ya, misalnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dalam tugas ini Bapak Ibu, tugas untuk soal ini ada pilihan Bapak Ibu, ada blank quiz. Blank quiz itu maksudnya adalah ketika kita klik, nanti kita langsung akan terhubung ke Google Form. Berarti soalnya itu belum siap, kita baru mau buat soal. Juga ada nanti di sini Bapak Ibu tambahkan. Kita tambahkan, tinggal kita masukkan link. Artinya, tambahkan itu kita sudah punya soal di Google Form maupun quizzes. Jadi enaknya ini Bapak Ibu, Google Classroom ini itu kita bisa terhubung dengan quizzes, bisa kita terhubung soal dengan Google Form. Nah, saya contohkan satu persatu Bapak Ibu ya. Misalnya blank quiz. Saya tinggal klik itu Bapak Ibu, blank quiz. Kemudian kita akan langsung terhubung dengan Google Form. Maka kita di sini blank quiz, misalnya soal materi sholat jamak qashar. Ya, itu Bapak Ibu. Di sini soal materi
sholat jamak qashar. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian kita buatkan dulu biodatanya. Mereka harus isi biodata dulu. Biasanya nama dulu, nama, kemudian kita pakaikan saja jawaban singkat. Nah, untuk membuat soal Google Form Bapak Ibu, itu saya sudah buatkan tutorialnya. Bapak Ibu tinggal cari saja di channel M Indra cara membuat soal di Google Form. Banyak materi saya tentang Google Form Bapak Ibu lengkap. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut, ini kita hijaukan, kita birukan Bapak Ibu ya. Ini wajib untuk diisi. Kita lanjut, tambahkan misalnya kelas. Di kelas ini Bapak Ibu kita pakai jawaban singkat saja. Jawaban singkat, kemudian di sini wajib diisikan. Nah, ini sudah biodatanya sudah selesai. Nah, sekarang kita mau buat soal. Saya suka antara biodata dengan soal itu terpisah Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu klik ini, tambahkan bagian yang sama dengan ini, tambahkan bagian. Kemudian maka akan muncul seperti ini. Nah, disinilah soalnya. Tuliskan soal. Soal, kemudian klik tanda tambah, kita buat soalnya. Sholat yang dikumpulkan, sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan pada satu waktu disebut, ya, jawabannya jamak. Kita enter qashar, kita enter jamak qashar, kita enter jamak takhir. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada kunci jawaban. Kita klik saja kunci jawabannya. Kemudian kita berikan jawabannya jamak ya misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus klik tuliskan poinnya berapa. Usahakan dari semua soal, dari keseluruhan jumlah soal itu poinnya itu harus 100 Bapak Ibu ya. Misalnya saya buat soal 10, saya kasih poin 10 aja di sini. Baru kita klik selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi soal. Kita tambahkan soal, tinggal kita klik ini Bapak Ibu. Misalnya sholat yang tidak bisa dijamak dan diqashar adalah ya, adalah sholat isya, subuh, zuhur, asar. Ya. Kita buatkan kuncinya ya subuh. Kemudian jangan lupa berikan poin Bapak Ibu ya di sini. Kemudian kita klik selesai. Ya, baru ini. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Itu otomatis akan terhubung ke Google Classroom. Tanpa kita mengirimkan, dia akan terhubung ke Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu, ini blank quiznya sudah selesai. Sekarang misalnya saya sudah punya soal di Google Classroom, saya tinggal tambahkan, ambil linknya, tambahkan, kemudian linknya ini Bapak Ibu, jangan lupa linknya. Kita klik link, nanti di copy di sini linknya. Saya buka tab baru, saya masuk di ini Bapak Ibu, saya tinggal ambil di drive saya sudah punya soal misalnya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya soal di sini. Kita punya soal di sini, misalnya di sini Bapak Ibu. Soal ini ya Bapak Ibu, misalnya ini. Tinggal buka Bapak Ibu soalnya. Kita buka, kemudian kita tunggu Bapak Ibu. Kemudian kita kirim Bapak Ibu. Kita klik kirim, kita tunggu. Kita klik kirim.
Kita klik kirim, kemudian ini Bapak Ibu klik ini. Kita mau ambil linknya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini linknya panjang, masih panjang. Kita bisa perpendeknya dengan klik ini. Juga bisa perpendek dengan menggunakan Bitly, juga bisa menggunakan GG. Saya ini saja Bapak Ibu, karena nanti siswa tinggal mengkliknya. Saya tinggal klik ini, kemudian salin. Nah, salin, kita kembali ke Google Classroom kita. Di sini Bapak Ibu, linknya kita salin, kita Ctrl V. Nah, kita tambahkan link. Nah, sudah Bapak Ibu. Soalnya sudah masuk di sini. Nah, kemudian misalnya kita punya soal quizzes. Kita punya soal quizzes. Ini Bapak Ibu, kita klik lagi link. Kita tambahkan lagi link. Ya, kemudian kita ke quizzes kita. Saya buka tab baru. Saya buka quizzes.com. Login quizzes. Saya ke quizzes saya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini quizku, make quizzes, ada di sini Bapak Ibu, quiz saya. Nah, misalnya ini sholat jamak qasar, tinggal saya klik ini Bapak Ibu, karena saya sudah pernah buat soalnya. Kemudian kita ini jadikan PR. Ini yang kita klik, bukan main langsung, kita jadikan PR. Kita jadikan PR. Kemudian ini Bapak Ibu, ini kan tanggal 5. Misalnya kita mau nanti anak-anak akan mengerjakannya tanggal 7. Tanggal 7, kemudian jam berapa? Jam 10 misalnya. Jam 7, kemudian jam 10, kemudian 10.30, kemudian ini PM. Kita pilih IM untuk pagi. Kalau IM itu dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Nanti kalau PM-nya itu jam 12 jam 1, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik ini, ambil linknya, kita copy linknya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke sini, kita Ctrl V di sini atau paste. Kita tambahkan link. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah, ada 3 soal. Tapi Bapak Ibu kan tidak mungkin 3 soal yang akan kita kasih ke siswa. Ini cuma contoh saja, latihan saja. Bagaimana ketika blank quiz, bagaimana ketika copy link dengan Google Form, kemudian copy link dengan quizzes. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini, jangan lupa di sini kita klik lagi Bapak Ibu, 4 kelas ya Bapak Ibu. Ya, sama dengan tadi 4 kelas kita kasih. Nah, sudah. Ini waktunya, kemudian batas waktu tanggal berapa tadi Bapak Ibu ya? Saya kok lupa. Tanggal 7 ya tadinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian kita jangan lupa di sini klik tugaskan. Klik tugaskan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu ya. Kita tunggu tugaskan. Nah, sudah Bapak Ibu. Di kelas kita ini Bapak Ibu, di tugas kelas itu sudah ada 3. Ada materi, pertama materi. Materinya itu siswa akan mempelajari materi ini. Setelah itu kita meminta siswa untuk membuat rangkuman materi. Kemudian selanjutnya akan meminta untuk mengerjakan soal. Nah, itu Bapak Ibu, nanti ini tugas kita Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara mengolah nilai, bagaimana cara memeriksa, kemudian bagaimana cara memberikan nilai ke siswa. Saya akan buatkan di part 2.
bersamaan ketika saya membuatkan tutorial bagaimana menjadi siswa. Jadi nanti saya akan buatkan 2 jendela di layar, bagaimana menjadi siswa, kemudian bagaimana ketika kita menjadi guru. Jadi siswa masukkan tugas, kemudian guru memeriksa. Nanti kita akan buatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk guru saya anggap sudah selesai materinya Bapak Ibu. Saya close dulu ini Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tampilan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk materi kita hari ini Bapak Ibu, materi Google Form, Google Classroom yang saya sampaikan pada hari ini, mengelola kelas ini sebagai guru, saya anggap sudah cukup Bapak Ibu ya. Nanti jangan lupa untuk melihat part 2-nya yang berkaitan dengan classroom juga, tetapi di sana akan berbicara bagaimana ketika menjadi siswa, termasuk juga guru dalam mengelola tugas-tugas siswa. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum memberikan subscribe, saya mohon untuk memberikan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Jadi kalau masih merah Bapak Ibu, jangan lupa klik ini, jangan lupa like dan share serta memberikan komen di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu pelajaran tutorial kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.